Seorang bule Rusia, Evgeny Bagriantsev, 55 tahun, diringkus tim Resmob di Treskrimum Polda Bali pada hari Kamis di tanggal 1 Juli malam pukul 21.00 WITA karena melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha asing dari Uzbekistan, Nikolai Romanov, 43 tahun. Dalam aksi kejahatannya memeras korban sebesar 230 juta rupiah, tersangka Evgeny Bagriantsev mengaku-ngaku sebagai anggota Interpol. Aksi pemerasan berkedok anggota Interpol ini dilakukan tersangka Evgeny Bagriantsev dilakukan bersama dua temannya sesama asal Rusia, Olga Bagriantsev dan juga Maxim Zilzon. Kedua temannya itu juga mengaku sebagai anggota Interpol. Mereka saat ini masih dalam pengejaran Polda Bali. Kuat dugaan ketiga bule Rusia yang mengaku anggota Interpol ini telah banyak melakukan pemerasan. Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Johandani Raharjo Puro mengatakan bahwa proses pemerasan terhadap korban Nikolai Romanov dilakukan tersangka Evgeny Bagriantsev bersama dua rekannya sejak 17 Februari 2021. Tersangka baru ditangkap jajaran Polda Bali di areal parkir Pepito Express, Jalan Raya Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Penangkapan dilakukan hanya beberapa jam setelah Polda Bali menerima laporan dari masyarakat. Saat disergap polisi, anggota Interpol gadungan berambut cepak ini tidak berkutik. Kombes Johandani menyebutkan, sebelum melakukan aksi kejahatannya, tersangka Evgeny Bagriantsev terlebih dulu mempelajari perusahaan korban. Awalnya 17 Februari 2021, kantor korban di Jalan Batu Bolong, Banjar Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, dimintai data pembelian 21 unit sepeda motor dari seorang bernama Dmitry Babaev. Tersangka Evgeny Bagriantsev mengatakan bahwa penjualan 21 unit motor Dmitry Babaev itu bermasalah. Karena takut, korban Nikolai Romanov pun menyerahkan 21 unit motor itu lengkap dengan BPKB. Selanjutnya, 22 Mei 2021, tersangka mengirimi korban Nikolai pesan WhatsApp. Tersangka Evgeny mengatakan perusahaan korban bermasalah karena banyak yang tidak resmi. Dari sana, korban diancam akan dilaporkan ke polisi Indonesia hingga bisa dihukum 1 tahun sampai 4 tahun penjara plus denda 400 juta rupiah. Selain itu, tersangka juga mengatakan bahwa tempat usaha korban sudah diketahui polisi Indonesia sebagai tempat penyimpanan dan penjualan narkoba. Lalu tersangka minta uang 230 juta rupiah untuk mengurus masalah tersebut. Karena takut, korban mengirim uang secara bertahap kepada tersangka. Tidak terima dengan pemerasan itu, korban Nikolai kemudian melapor ke Polda Bali. Saat disergap polisi, tersangka tidak bisa membuktikan dirinya sebagai seorang anggota Interpol. Tersangka tidak memiliki satu dokumen pun, dan dia berhasil memeras korban hanya dengan ancaman tanpa menunjukkan dokumen apapun untuk membuktikan dirinya anggota Interpol. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan bahwa adanya sindikat tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap pengusaha asing sebagaimana pasal 368 KUHP dengan korban atas nama NR, warga negaraan Uzbekistan, yang diduga dilakukan oleh warga negara asing juga atas nama EB, di mana yang bersangkutan beserta 2 orang lainnya yang masih dalam upaya pencarian kami. Adapun tindak pidana yang dilakukan adalah mengancam untuk menyerahkan 21 meminta sejumlah uang dengan mengaku sebagai anggota Interpol. Sebagai anggota Interpol, di mana yang bersangkutan meminta uang dan mengancam usaha yang dilakukan oleh korban. Kemudian pada tanggal kejadian terjadi pada tanggal 22 Mei dan tanggal 3 Juli 2001 sekira pukul 20.00, di mana terlapor mengirim korban chat mengatakan perusahaan korban bermasalah. Barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka berupa 1 unit mobil Daihatsu DK1259DP, uang tunai 20 juta rupiah, 1 lembar bukti pengakuan utang yang dibuat dan ditandatangani korban karena terpaksa,
1 unit iPhone, STNK motor X-Max DK2934 ACF, dan 1 tas kulit berwarna hitam. Menurut Kombes Johandani, selama setahun berada di Bali, tersangka diduga sudah sering melakukan pemerasan bersama 2 rekannya yang masih buron itu. Untuk sementara, tersangka anggota Interpol Gadungan bernama Evgeny Bagriantsev ini dijerat pasal 368 KUHP tentang perasan dengan ancaman kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara.